Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Muhammad Faik dengan NIM 202083045. Saya mengambil jurusan pendidikan dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Patimura tahun angkatan 2020. Pada kali ini, saya akan memberikan beberapa pandangan saya mengenai 3 hal dalam dunia medis yang menyangkut dengan nyawa manusia atau seseorang. Pada kali ini, saya akan membuat video ini untuk menyelesaikan tugas individu saya dalam mata kuliah pendidikan Pancasila yang diajar oleh Dr. Aisyah Abbas. Jadi, langsung saja kita menuju slide yang pertama. Pada kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai aborsi, lalu yang kedua mengenai eutanasia, dan yang terakhir mengenai cloning pada manusia. Semua ini akan saya highlight dari beberapa pandangan saya mengenai hal tersebut dalam hukum-hukum yang ada di Indonesia atau dalam hukum Islam. Langsung saja kita yang pertama. Jadi kita akan membahas mengenai aborsi. Apa itu aborsi? Definisi aborsi adalah tindakan yang disengaja untuk menggugurkan kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup atau pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati, sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan tersebut. Lalu, bagaimana sih pandangan undang-undang atau perspektif undang-undang dalam hukum aborsi di negara Indonesia? Berdasarkan undang-undang, tindakan aborsi merupakan hal yang ilegal, tetapi terdapat pengecualian dalam melakukan aborsi yang diberikan hanya dalam 2 kondisi berikut. Yang pertama, yaitu indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, yang ditakutkannya dapat mengancam atau mengganggu nyawa dari janin atau kandungan dan dapat membawa nyawa dari yang hamil. Lalu yang kedua, kehamilan akibat pemerkosaan, di mana hal tersebut murni karena korban tidak ingin memiliki kehamilan yang dilakukan oleh si korban. Aborsi dapat dilakukan oleh medis seperti dokter, bidan, atau dukun beranak apabila dalam 2 kondisi berikut. Lalu yang kedua yaitu bagaimana hukum aborsi dalam perspektif Islam. Islam sendiri merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian dalam kehidupan. Dalam Islam sendiri, aborsi merupakan hal yang haram atau dilarang keras. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam Al-Quran, antara lain, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu dibunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang melihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia-manusia sebelumnya. Hal ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 32. Lalu bagaimana sih kesimpulannya? Jadi menurut saya, aborsi merupakan tindakan yang ilegal yang telah dilarang oleh agama maupun oleh undang-undang yang diatur di negara Republik Indonesia ini. Tetapi terdapat 2 pengecualian, di mana hal tersebut yang pertama yaitu apabila terjadi kedaruratan medis yang mengancam nyawa si kandungan atau yang hamil. Lalu yang kedua apabila terjadi kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan, di mana hal tersebut tidak diinginkan oleh si korban. Lalu yang kedua yaitu mengenai eutanasia. Apa itu eutanasia? Eutanasia berasal dari bahasa eu yang artinya baik, sedangkan thanatos berarti artinya kematian. Jadi secara harfiah, eutanasia berarti kematian yang menyenangkan dan tanpa penderitaan, atau secara lebih mudahnya yaitu pengakhiran penderitaan dari si korban karena sebuah penyakit atau sebuah tindakan di mana hal tersebut tidak dimiliki rasa nyaman oleh
korban tersebut. Lalu, bagaimanakah hukum eutanasia dalam perspektif undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Indonesia sendiri belum mengatur mengenai eutanasia, akan tetapi secara yuridis dalam hukum di Indonesia hanya akan dikenal eutanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri, yaitu voluntary euthanasia. Sebagaimana dalam pasal 344 KUHP bahwa berbunyi barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dalam kesungguhan hati diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Lalu bagaimanakah hukum eutanasia dalam perspektif Islam? Islam sendiri tidak menjelaskan hukum eutanasia secara spesifik juga, tetapi dalam Islam sendiri diatur bahwa kita sebagaimana manusia hukumnya wajib untuk mempertahankan jiwa bagaimanapun keadaannya, karena kehidupan dan kematian hanyalah milik Allah yang berhak menentukannya. Jadi kesimpulannya, menurut saya eutanasia tidak bisa dilakukan di Indonesia karena eutanasia sendiri sama dengan mempermainkan nyawa dengan Tuhan, di mana hanya Tuhanlah yang mengatur segala sendi kehidupan di jiwa kita atau nyawa kita. Hal ini juga sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang KUHP 344. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas mengenai cloning pada manusia. Apa itu cloning pada manusia? Istilah cloning sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata klon yang berarti tangkai. Klon adalah suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk melalui pembelahan yang berulang atau aseksual dari satu sel. Sedangkan cloning berasal dari bahasa Inggris yang berarti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses yang aseksual. Cloning sendiri dapat dilakukan pada makhluk hidup, yaitu seperti hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Lalu, bagaimana sih hukum cloning dalam perspektif undang-undang? Undang-undang di negara Indonesia ini sendiri belum mengatur mengenai cloning, dikarenakan tidak adanya teknologi cloning manusia yang terjadi di Indonesia. Hal ini biasanya terjadi di negara-negara barat yang memiliki kepentingan ilmu pengetahuan dibandingkan ilmu moral yang terdapat di negara-negara Asia seperti Indonesia atau Malaysia. Lalu, bagaimana sih pendapat saya mengenai cloning pada manusia? Menurut saya, cloning pada manusia tidak boleh dilakukan karena hal ini sama dengan kita mempermainkan Tuhan, di mana nyawa tersebut dapat dibuat oleh manusia, padahal nyawa hanya diberikan oleh Tuhan semata. Secara keseluruhan, dalam 3 tindakan medis tersebut menurut saya tidak bisa dilakukan karena hal tersebut sama dengan kita menantang Tuhan yang berurusan dalam nyawa seseorang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.